ketika sholat tuh tiba-tiba ketelan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hal Ta'rif, kembali lagi di program Hal Ta'rif. Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Bersuci adalah kunci sahnya sholat. Dan di antara sunnah wudhu yang sering dianggap sepele adalah berkumur. Padahal berkumur memiliki banyak hikmah. Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya untuk menjaga kebersihan mulut. Sebab dari mulutlah bacaan Al-Quran, dzikir, dan doa dipanjatkan. Dengan berkumur, sisa makanan yang menempel bisa dibersihkan, bau mulut dapat dihilangkan, dan lisan pun lebih siap untuk menghadap Allah dalam sholat. Namun kenyataannya, tidak sedikit di antara kita yang terkadang terburu-buru. Karena waktu sholat sudah masuk, kita langsung berwudu sekadarnya. Bahkan, kadang lupa untuk berkumur dengan benar. Akibatnya, masih ada sisa makanan yang tersisa di mulut atau terselip di gigi. Lalu ketika sholat dimulai, tiba-tiba tanpa sengaja sisa makanan itu tertelan. Saat itulah muncul keraguan. Apakah sholat saya batal jika menelan makanan yang ada di mulut? Apakah wudhu yang sudah saya lakukan juga jadi sia-sia hanya karena hal kecil ini? Penasaran kan? Yuk kita cari tahu jawabannya. Baiklah para sobat Hal Ta'rif dimanapun Anda berada. Oke, langsung saja kita sudah ada nih di samping yang bakalan kita tanyain siapa namanya, ya kan? Sebelumnya siapa nama sampean, Pak? Christopher. Apa? Christopher. Oke, Christopher. Asal mana, Pak? Sulawesi. Sulawesi. Sulawesi bagian mana? Utara. Utara. Iya. Ngapain baru sini, Pak? Kamu nanya? Tadi baru sampai main-main. Oh, baru aja. sampai. Oh, iya. Habis dari Sulawesi langsung ke sini berarti, Pak. Oke. Jadi pertanyaannya nih, Pak. Kan kadang kita ketika sholat nih. ya. Misalkan kita habis makan, kayak misalkan apalagi makan kayak daging kan ya. Kadang kan pas sholat tuh kadang masih ada sisa-sisa daging gitu di kesangkut gitu kan. Iya, di gigi kita, di mulut kita. Nah, terus ketika sholat tuh tiba-tiba ketelan tuh sisa makanannya. Nah, itu apa hukumnya? Batal apa enggak tuh sholat kita, Pak? Kalau menurut saya sih ketika sholat itu kan kita menghadap. Tidak memikirkan, yang penting kita fokus sama dia sebagai kita sebagai hamba gitu kan. Iya, kita sebagai Itu kan ucapan syukur kita. Iya. Ya namanya manusia juga kadang-kadang kan nggak juga luput dari lupa atau kesalahan kan. Lupa, ya betul. Itu tapi sah atau tidak sah itu kan sebenarnya bukan kita juga menentukan ini Iya, atas kan. Cuman Cuman kita kan hanya dapat melaksanakan. betul. Kalau diterima atau tidak, kita hanya bisa bersyukur aja. Iya, itu hanya pesan Allah ya kan. Berarti menurut Bapak itu nggak batal atau batal? Kalau menurut kita nggak batal. Nggak batal. Cuman sebelum kita mengerjakan, Kita periksa dulu ya. Periksa Betul. dulu, iya. Masih ada sisanya apa enggak gitu? Iya, betul. Iya, berarti. Oke. Jadi menurut apa nih? Kita harus sebelum kita sholat tuh kita periksa dulu nih di mulut kita ada sisa makanan apa enggak. Iya. Nah gitu supaya nanti kita pas sholat khusyuk kayak gitu ya, Pak ya. Oke. Baiklah para sobat Daluat TV dimanapun Anda berada, kalau mau tahu apa jawabannya langsung saja kita simak jawaban Ustadz kita berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah batal jika kita memakan atau menelan makanan yang tersisa di mulut ketika sedang sholat? Maka jawabannya dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah batal jika dalam 4 keadaan. Yang pertama ialah jika kita menelan makanan tersebut secara sengaja, sedikit maupun banyak. Dalam hal ini contohnya itu adalah
ketika misalkan ada sisa kacang di sela-sela gigi kita, kemudian menyebabkan kita kesulitan untuk melafadzkan daripada huruf-huruf hijaiyah. Maka kita dengan sengaja menelannya, maka batal sholatnya dan harus mengulang lagi dari awal. Kemudian keadaan yang kedua adalah jika kita mengunyah makanan tersebut. Jika makanannya sudah terkunyah, yang tadinya utuh misalkan kacang kemudian terkunyah jadi hancur, maka walaupun tidak sengaja tertelan, batal juga sholatnya. Keadaan yang ketiga adalah jika kita mencongkel, menggunakan jari kita mencongkel makanan tersebut, maka harus dikeluarkan. Jika masih tetap di mulut dan tertelan walaupun tidak sengaja, itu juga membatalkan sholatnya. Nah, kemudian keadaan yang keempat adalah jika kita menelan air ludah yang ada rasanya dan sumber rasa tersebut masih ada di mulut kita. Contohnya adalah menelan air ludah yang manis dan permennya itu masih ada di dalam mulut kita, maka batal. Lain ceritanya jika permennya sudah dikeluarkan sebelum sholat, kemudian Anda takbir, kemudian masih ada di lidah kita itu rasa manis, maka tidak membatalkan. Nah, kita dapat menjumpai pernyataan atau pendapat yang membatalkan ini dalam kitab Al-Majmu' dan juga Fiqhul Manhaji, yang mana di situ dijelaskan bahwasanya menelan makanan secara sengaja sedikit maupun banyak itu membatalkan sholat kita. Nah, kemudian perlu kita ketahui juga pendapat yang kedua, yaitu yang tidak membatalkan. Maka sholat kita tidak batal ketika kita menelan sisa makanan yang ada di mulut jika kita memenuhi 3 syarat dalam mazhab Syafi'i. Apa saja? Yang pertama, jika tidak sengaja kita menelannya. Tidak sengaja itu juga termasuk terbawa oleh air liur. Jadi makanan tersebut kecil-kecil dan terbawa oleh air liur. Itu yang pertama, tidak sengaja, sulit dihindari. Yang kedua, makanannya itu berupa makanan kecil-kecil, tidak dikunyah. Jika sudah dikunyah, maka sebelumnya besar kemudian kita kunyah, maka yaitu membatalkan daripada sholat kita. Nah, kemudian yang tidak membatalkan ini adalah jika dalam mazhab Syafi'i ini ada 3 syarat ya. Yang pertama itu makanannya kecil, yang kedua tidak dikunyah, yang ketiga tidak sengaja tertelan. Begitu. Nah, adapun dalam mazhab-mazhab yang lain juga memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri. Contohnya dalam mazhab Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, maka beliau berpendapat bahwasanya syaratnya itu ada 2. Yang pertama, makanannya itu tidak lebih besar daripada kacang Arab. Yang kedua, syaratnya tidak dikunyah lebih daripada 3 kali. Kemudian dalam mazhab Imam Maliki, yaitu ada 2 syarat juga. Yang pertama, tidak sengaja tertelan. Yang kedua, dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Adapun Imam Syafi'i yang tadi telah kita sebutkan, sedangkan Imam Hanbali itu sama atau kurang lebih mirip dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, adapun dalil yang dijadi atau yang mendasari daripada pendapat-pendapat ulama bahwasanya tidak membatalkan sholat itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang berbunyi an Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tajawazali an ummati al khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi hadisu hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairihima. Sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketidaksengajaan ataupun lupa dan keterpaksaan. Yang mana bahwasanya tidak sengaja itu juga termasuk daripada lupa dan juga ya kesalahan. Kayak gitu. Nah, maka hadis tersebut mendasari bahwasanya tidak masalah jika kita tidak sengaja menelan makanan. Kemudian juga kita bisa mendapati bahwasanya pendapat daripada Syekh Nawawi, kemudian Ibnu Qodamah dalam kitab Al-Mughni, serta juga Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, bahwasanya beliau ini memiliki pandangan tentang menelan makanan ketika sholat yang terbawa oleh air liur dan tidak sengaja itu tidak membatalkan sholat. Begitu juga mungkin yang perlu kita ketahui, contohnya adalah jika ada makanan, misalkan kita habis makan daging, kemudian terselip daging tersebut di antara gigi kita ataupun gusi. Dari awal sampai akhir sholat, makanan tersebut tidak tertelan dan tidak kita buang. Maka apa hukum sholatnya? Maka hukum sholatnya dianggap sah, karena kita tidak memakan makanan tersebut. Nah, akan tapi tentunya ulama-ulama itu menganjurkan bahwasanya jika ada sisa makanan itu diludahkan ke tangan ataupun ke baju kita.
Nah, begitu juga jika Anda menggunakan rida ataupun sorban, itu disunahkan diludahkan ke sorban kita. Itu juga sunnah daripada menggunakan sorban ketika sholat. Tentunya sebelum sholat kita sangat dianjurkan untuk wudhu lagi walaupun sudah wudhu, dengan tujuan untuk membersihkan kotoran-kotoran, kemudian kumur-kumur, untuk membersihkan sela-sela gigi kita daripada sisa-sisa makanan. Begitu juga sebelum melaksanakan sholat kita disunahkan menggunakan siwak, agar siwak tersebut mengangkat daripada kotoran-kotoran yang tidak hilang akibat kumur-kumur. Begitu mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga sedikit ini bisa bermanfaat bagi pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum satu langkah pun diambil, sebelum petualangan dimulai, ada satu hal penting yang selalu kami pastikan. Jadi tracking perjalanan di gunung kita hari ini 48 jam atau 2 hari. Karena di atas gak ada sinyal, tolong semapi di motor pesawat. Itu alat ganti komunikasinya kita pakai. Coba dinyalakan. Pastikan semua HT ada di posisi yang bisa dikenal. Oke? Bisa. Karena di luar jaringan, kerjasama harus tetap nyambung. Ponsel tak selalu bisa diandalkan, tapi suara bisa menjangkau bahkan saat dunia tampak jauh. Dalam kabut, dalam gelap, saat arah terasa hilang, satu suara bisa jadi cahaya. Satu alat kecil bisa menyelamatkan semuanya. Halo Raka? Raka posisi di mana Raka? Aku ketinggalan rombongan. Kayaknya aku di Blinkspot. Oke. Sekarang Raka tenang ya. Kita akan menuju ke sana. Dalam kondisi apapun, kami tetap saling menemukan. Karena kami tahu, bukan sinyal yang membuat kami terhubung, tapi suara yang tak pernah putus. Handy Talkie, koneksi nyata dimanapun kamu berada.